Berlatar di Jerman pada tahun 1917 Masehi atau Perang Dunia I, kisah akan diawali dengan footage mengerikan dari tanah bekas peperangan. Perang rupanya masih berkecamuk dan ada satu prajurit yang dipaksa untuk berperang walaupun dengan kondisi mental yang benar-benar tertekan karena melihat banyaknya orang yang mati dalam perang tersebut. Pria yang bernama Heinrich ini nampaknya sangat tertekan atas perang yang terjadi. Dan pemirsa, saksikanlah. Rupanya pakaian mereka dicuci lagi dan diperbaiki jika ada yang sobek. Dan itu berarti siapa yang memakai pakaian bekas itu selanjutnya, maka ia akan memakai pakaian orang yang sudah mati. Scene berlanjut di pusat kota Jerman, di mana di sini kita dikenalkan dengan tokoh utama kita yaitu Paul. Paul dan teman-temannya nampaknya sedang berencana untuk mendaftar tentara yang sudah pasti akan mengikuti peperangan. Paul dan teman-temannya dan para calon tentara muda lainnya sedang mendengarkan pidato dari komandannya. Dan nampaknya mereka semua yang ada di ruangan itu sangat-sangat bersemangat untuk mengikuti peperangan. Die Zukunft Deutschlands. Meine Freunde, das sind Sie! Und nun endlich auf Paris marschieren! Scene dilanjutkan dengan para casis ini sedang bersiap-siap untuk mengambil pakaian mereka dan nampaknya Paul menemukan pakaian yang masih memiliki nama di jasnya, yang padahal itu adalah pakaian bekas Heinrich atau korban perang sebelumnya. Para casis ini sangat excited untuk mengikuti perang karena menurut mereka itu cowok banget dan akan mendapatkan banyak gadis-gadis segar karena mereka berseragam. Para casis ini sedang bersiap untuk ke medan perang pertama mereka dengan senjata yang disiapkan untuk mereka, dan nampaknya mental mereka agak disenggol karena dokter yang berjaga di situ mengatakan bahwa banyak sekali orang yang sekarat di lumpur. Tentu saja mereka semua tidak berpengalaman sama sekali dalam peperangan, dan saat mereka dibom sekali saja, nampaknya mereka semua panik dan memakai gas mask yang padahal itu bukan bom gas. Fette Schweine! Und geradeaus! Sie warten in den Ohren. Die paar Bäume werden bei Tagesanbruch versichert. Setelah komandan menjelaskan, itu bukan bom gas yang mengandung gas, tapi Paul tetap memakai gas mask tersebut dan membuat komandan itu menghukumnya dengan menyuruh Paul agar tetap memakai gas mask sampai tugas berjaga di malam hari. Atmosfer medan perang pun dirasakan dan diperparah dengan keadaan hujan. Dan Paul yang masih memakai gas mask sudah pasti sangat engap tidak karuan. Tugas awal mereka di parit atau tempat bertahan mereka ini adalah menyerok semua air yang masuk ke dalam parit agar tidak banjir. Dan di sini Paul dikenalkan dengan tokoh utama kita yang kedua atau seseorang yang akan menjadi sahabat baiknya yaitu Kat. Nampaknya Paul mendengar sesuatu mendekat dan dia yang sedang berjaga pun mendorongkan senapan ke arah luar parit dan menembak ke arah suara itu. Ternyata yang ia tembak adalah tikus, tetapi tiba-tiba Hier drüben haben auf mich geschossen. Wir haben euer Mündungsfeuer gesehen. Schießen, verlagern, schießen, verlagern. Die nächste Kugel nicht mit den Zähnen fangen wollt, schlage ich vor, dass ihr... sekarang Paul sudah lumayan kena mental karena dapat tembakan balas dari musuh tepat di kepalanya. Dan itu pasti diakibatkan karena musuh melihat api yang muncul di moncong senapannya. Artileri ditembakkan oleh musuh ke arah mereka dan kali ini para casis benar-benar kena mental dibuatnya. Setelah tembakan artileri berhenti, Kat mengatakan setiap artileri ditembakkan pasti selalu diikuti dengan pasukan Prancis yang maju di belakangnya. Kata-kata Kat benar-benar membuat seorang casis kena mental dan memilih untuk kabur dari medan perang. Tetapi tiba-tiba
Keesokan harinya, Paul ditemukan sudah terkubur di reruntuhan. Namun nampaknya dia sangat hoki karena tidak mati. Dia melihat sekeliling parit yang mana kondisinya sudah sangat kacau akibat serangan artileri kemarin. Kat menawarkannya roti agar ia dapat beristirahat sejenak, padahal baru awal scene, tetapi sudah diperlihatkan kerasnya medan perang sungguhan. Tidak seperti orang yang main perang-perangan. Walaupun mereka sehabis terkena bombardir, mereka diwajibkan untuk mengumpulkan doktek atau tanda pengenal dari tentara yang sudah gugur. Paul lagi-lagi mentalnya pun harus diuji karena ia melihat sahabatnya sendiri yang harus mati dalam medan peperangan dan mengambil doktek miliknya. Scene dilanjutkan di markas besar Jerman. Para staf perang ini mencatat nama-nama dari prajurit yang gugur dan sudah tercatat bahwa dalam 1 minggu terakhir ini sudah ada 40.000 prajurit yang mati dalam peperangan. Lompat ke masa di mana Paul yang mentalnya sudah lumayan kuat dan sudah lumayan veteran dalam perang ini. Dia diperlihatkan dengan free time atau tidak bertugasnya bersama sahabatnya yaitu Kat. Mereka berdua yang melihat kandang bebek milik seorang warga berniat mencuri bebek tersebut. Suara gonggongan anjing pun terdengar dan rupanya si Kat ini berhasil mencuri bebek itu dari warga dan bapak-bapak yang punya bebek itu pun menembaknya dengan senapan tetapi tidak sampai mengenainya. Di sini kita dikenalkan dengan circle-nya Paul, yaitu ada Paul, Kat, Jaden, Franz, dan Krop. Mereka dan teman-teman satu kompinya pun memasak bebek tersebut dan menikmatinya. Tentu saja bebek adalah makanan yang sangat mewah dalam peperangan. Ini ditandai dengan betapa bahagianya mereka memakan makanan yang bagi kita cuma 25 ribuan di Lamongan. Scene dilanjutkan dengan mereka yang sedang bertugas mengupas kentang pun melihat para cewek yang nampaknya para tentara ini sangat jarang melihat cewek. Franz yang nampaknya sudah down bad pun menghampiri cewek-cewek tersebut. Lalu mereka semua pun berandai-andai tentang apa yang akan mereka lakukan jika perdamaian nanti. Frieden gibt's nicht, ist sie vorbei. Mit euch einen Arsch vollhauen müsste ich euch, dass ihr von so... Weiß nicht, fällt nichts ein. Ich bin ein Champagner. Und drücken kannst du dich auch nicht. Morgens Futter. Das machst du krass. Jede Woche frische Wäsche. Dann machst du deinen Unteroffizier. Du wirst niemals Unteroffizier werden. Wird ja auch nicht anders dadurch. Scene dilanjutkan dengan mereka mendapatkan kiriman surat dan akan membacanya. Kat yang mendapatkan kiriman surat dari istrinya pun sangat tidak sabar untuk membacanya. Dan dia menyuruh Paul untuk membacanya. Rupanya Kat memiliki seorang istri yang dimana di surat itu istrinya menceritakan banyak hal membahagiakan. Tetapi Paul menjadi tahu bahwa rupanya anaknya sudah meninggal. Pada keesokan harinya, mereka semua pun ditugaskan untuk mencari satu kompi yang hilang. Saat Paul memasuki suatu ruangan, alangkah kagetnya ia saat ia menemukan satu kompi tersebut sudah mati tertidur, bukan karena peluru, bukan karena bom, tetapi karena bom gas yang telah mereka hirup. Bald ist Deutschland leer. Masken zu früh abgenommen. Verdammte Kinder. Ja. Lanjut ke scene di mana para petinggi perang di sini diperlihatkan. Kita sebut saja sang komandan. Komandan ini adalah tipe orang yang benar-benar haus akan kekuasaan dan tidak peduli berapa banyak bawahannya yang mati. Itu ditandakan dengan dia menolak tawaran gencatan senjata dari Prancis. Paul dan kompinya lah yang tentu saja akan dipanggil untuk mengikuti peperangan lagi dan lagi. Lanjut ke scene di mana para petinggi Prancis dan Jerman sedang berunding tentang gencatan senjata. Di sini kubu Jerman yang nampaknya sudah agak ketar-ketir meminta agar Prancis mau dilakukan gencatan senjata tanpa syarat. Tetapi kubu Prancis memberikan syarat dan ketentuan, yaitu Jerman harus menyerahkan negara yang sudah ia kuasai beserta sumber daya peperangannya dan membiarkan kubu Jerman untuk memilih menyetujuinya atau lanjut berperang dalam tenggat waktu 72 jam. Balik ke scene di mana Paul dan kompinya yang sudah bergerak untuk berperang dan lagi-lagi harus dihadapi dengan banyaknya pasukan yang mati di awal. Karena wajar saja yang mereka hadapi adalah artileri dan machine gun. Mereka yang sudah menghabisi musuh pun memakan makanan tersisa dari musuh mereka dan tiba-tiba mereka mendapatkan tanah yang bergetar tanpa mereka ketahui apa yang terjadi. Saat mereka membidik keluar parit untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba
Iya, disinilah pertama kali dalam sejarah mereka melihat tank yang sudah pasti senjata anti tank belum ditemukan. Mereka benar-benar terpojok karena yang mereka lawan adalah tank. Tank loh bro, yang sudah pasti tidak mungkin ditembak dengan senjata biasa. Banyak dari prajurit yang mati akibat tertembak ataupun terlindas oleh tank tersebut. Dan lagi-lagi unggulnya Prancis diperlihatkan. Tiba-tiba muncul senjata yang gak masuk akal sama sekali dari lawan, yaitu flamethrower. Yang sudah pasti mereka pun shock melihat semua senjata yang apa itu barusan. Paul yang sedang berlari mundur pun terkena ledakan artileri yang membuat ia shock dan sudah pasti budek. Dia merasa hidupnya sudah di ujung tanduk, hanya bisa menyaksikan teman-temannya ditembak, dibakar, dan dibantai habis dalam peperangan ini. Paul tiba-tiba ditarik oleh Kat dan mereka pun berhasil kabur ke dalam parit. Namun sayangnya mereka harus kehilangan Franz dan terpaksa harus pergi dalam parit itu membawa barang seadanya dan meninggalkan temannya. Wir verlieren uns in den gesagt! 2 Kilometer müssen meine Kameraden fällt! Bitte runter, verdammt! Junge! Di sini mereka semua harus merasakan real atmosfer peperangan. Paul yang nampaknya sudah benar-benar kewalahan harus terjatuh ke kubangan air dan hanya bisa tertidur diam di sana berharap pasukan Prancis menganggapnya sudah mati. Tetapi ketika ada seseorang tentara Prancis yang ingin menembaknya, tiba-tiba tentara itu terkena bom dan terjatuh ke kubangan air itu bersama Paul. Paul dan tentara itu terlibat baku hantam dan Paul berhasil menikamnya tetapi tidak sampai membuatnya mati. Tentara Prancis itu sangat tersiksa karena mau bernafas pun sulit akibat tanah yang disumpal oleh Paul ke dalam mulutnya. Paul menyaksikan detik-detik sakaratul maut dari tentara itu, tetapi karena notabene-nya Paul bukanlah orang yang kejam, ia pun mendatanginya untuk memberinya air dan berusaha menolongnya agar tetap hidup. Paul berusaha mengobati bekas tikaman yang telah ia perbuat, tetapi sayangnya tentara itu pun mati. Dan yang membuat saya sangat merinding dengan scene ini adalah Paul meminta maaf dan melihat tentara itu membawa buku yang setelah dilihat isinya adalah foto istri dan anaknya. Aduh, merinding cok. Paul pun berjanji kepada dirinya agar suatu hari nanti dia akan membawa jasadnya ke anak dan istrinya. Paul berjalan pulang sendirian menuju ke barak dan saat ia sudah sampai di sana, terlihat para tentara sedang berpesta ria karena mereka mendengar berita bahwasannya petinggi perang sudah menandatangani gencatan senjata dan perang akan segera berakhir. Paul menuju ke rumah sakit untuk melihat sahabatnya Jaden yang tertembak sangat parah di lututnya. Jaden yang merasa bahwa hidupnya sebentar lagi selesai pun memberikan serbet pacarnya kepada Paul dan Paul memakainya di leher sebagai shawl. Paul meninggalkan Jaden sebentar untuk mencarikannya makanan dan mencari Kat juga. Paul pun berhasil bertemu dengan Kat yang nampaknya dia baik-baik saja dan mereka pun membawakan makanan untuk Jaden. Saat Paul dan Kat memakan supnya bersama dengan Jaden, tiba-tiba... Jaden pun bunuh diri dengan menusukkan garpu ke lehernya karena nampaknya dia tidak mau hidup menjadi orang cacat. Kini tinggal Paul dan Kat saja yang tersisa. Mereka berdua pun mengobrol di mana obrolan mereka benar-benar membuat film ini terasa sekali penderitaannya. Scene dialihkan dengan petinggi perang dari Jerman dan Prancis lagi-lagi bertemu. Pihak delegasi Jerman nampaknya terpojok karena pihak Prancis tidak menerima segala kompromi yang ada. Jadi mau tidak mau, demi berakhirnya perang ini, Jerman harus menandatangani syarat gencatan senjata yang memalukan tersebut. Akhirnya secara resmi diumumkan bahwa gencatan senjata diadakan di pukul 11 siang, tanggal 11 dan bulan 11 atau 6 jam lagi. Komandan pun nampaknya tidak senang dengan gencatan senjata ini dan memerintahkan anak buahnya agar mengumpul di lapangan di pagi hari. Paul dan Kat pun pergi untuk mencari sarapan. Mereka pun pergi ke kandang bebek yang pernah mereka curi dahulu. Paul pun masuk ke dalam kandang bebek dan mengambil beberapa telurnya. Namun sialnya,
Anak dari pemilik bebek ini mengetahuinya dan mengunci Paul di dalam. Tetapi Paul pun berhasil melarikan diri, tetapi hanya membawa telur itu saja tanpa bebeknya sama sekali. Saat Kat pergi sebentar untuk kencing, tiba-tiba dia melihat anak dari pemilik peternakan bebek itu sedang menodongkan senapan ke arahnya, dan tiba-tiba... Was passiert? Ya, aduh, anak dari pemilik bebek itu pun menembak Kat di bagian perutnya. Paul yang mendengar suara tembakan tersebut langsung menyusul Kat dan dia menemukan Kat sedang berjalan pergi. Nampaknya Kat benar-benar merasakan sakit, tetapi mereka berdua pun masih sempat-sempatnya bercandaan saat perjalanan pulang. Paul menemukan dua rombongan pasukan yang sedang menaiki mobil truk yang lewat, tapi dua-duanya tidak mau berhenti sehingga Paul harus menggendong Kat sampai ke barak agar mendapatkan pertolongan medis. Saat Paul sudah sampai, rupanya Kat sudah mati karena tembakan itu. Paul benar-benar merasa frustasi karena sekarang dia tinggal sendirian di sini. Sangat disayangkan, padahal mereka tinggal sedikit lagi pulang ke rumah mereka masing-masing. Akhirnya pasukan berkumpul di lapangan untuk mendengarkan pidato dari komandan. Paul yang sudah benar-benar merasa semua ini adalah kebohongan dan frustasi pun benar-benar bodoh amat akan pidato komandan tersebut. Dan yang bajingannya dari komandan ini adalah dia tidak terima jika Latiere atau tanah peperangan sebelumnya akan diserahkan kepada Prancis dan memerintahkan semua pasukannya untuk merebut kembali lahan itu sebelum jam 11 siang. Dan siapapun yang tidak mau dalam ikut perang terakhir ini akan ditembak mati di tempat oleh pasukan mereka sendiri. Pasukan pun lagi-lagi kembali ke medan perang yang padahal tinggal 15 menit lagi gencatan senjata resmi dilakukan. Saat pasukan dari Prancis sedang santai-santainya menikmati makanan, tiba-tiba pasukan Jerman dengan resehnya masuk menyerbu parit mereka. Paul pun sudah tidak takut lagi akan kematian dan menjadi orang yang beringas, tidak kenal rasa kasihan seperti yang dahulu kala. Paul berhasil menyelamatkan seorang pasukan muda yang baru masuk seperti ia dahulu dan Baywan dengan salah satu tentara Perancis itu. Saat ia mendengar perang telah selesai dan mereka berdua tidak menyerang satu sama lainnya, tiba-tiba... Iya, salah satu pasukan Prancis pun menikam Paul dari belakang dan sayangnya adalah itu tepat pukul jam 11 siang yang dimana perang sudah resmi berakhir. Paul yang sudah sekarat pun jalan keluar parit untuk melihat cahaya dan merasakan dunia yang damai dan tidak ada lagi saling membunuh. Seperti di awal film, prajurit pengecut bajingan yang diselamatkan oleh Paul tadi diperintahkan untuk mengumpulkan doktek dari pasukan yang berguguran. Dia pun melihat Paul yang sudah mati dalam kondisi duduk dan memegang serbet dari Franz, dan prajurit itu pun memakainya di leher sebagai tanda terima kasihnya untuk Paul. Dan film pun berakhir. All Quiet in the Western Front. Gila gak sih? Gila gak sih film ini? Ini pas saya buat skripnya atau pas pertama kali nonton atau pas rekaman aja ini bener-bener merinding nonton film ini. Ini film terbaik nomor 2 dalam konteks peperangan menurut saya. Gak masuk IMDb top 2,5 sih kayak 1917, Full Metal Jacket, Forrest Gump atau yang lain-lain. Tapi film ini bener-bener underrated banget dengan atmosfer gelap yang depresinya kena banget. Pokoknya wajib banget lah kalian tonton. Menurut saya sendiri
ini film pure nggak ngedukung ke siapa-siapa, adil antara Prancis dan Jerman. Karena di sini walaupun tokoh utamanya dalam Jerman, tapi ya ada baik buruknya juga ditunjukin sama film ini ke dalam dua sisi negara itu kan, iya kan? Amanat yang bisa saya dapatkan dari film ini adalah jangan nyuri bebek orang. Itu saya Mamat Selaku, Ketua Divisi Konsumsi Tim Pendongeng Handal, mengucapkan terima kasih dan tetaplah bernafas.